Shalom, jemaat Kana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021. Dalam program kita di minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang Matius pasal yang kelima, ayatnya yang kelima, di mana dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, hari ini saya masih akan membahas tentang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti lemah gemulai, lemah lembut bukan berarti lembut dan tidak pernah marah. Lemah lembut itu sebetulnya adalah orang yang tegas. Tapi orang yang lemah lembut adalah orang bisa marah pada saat yang tepat, tetapi dia bisa tunduk dengan rendah hati juga pada saat yang tepat. Dan di minggu yang lalu kita sudah melihat tentang pribadi Yesus. Karena Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 11 ayat 29, kalau mau belajar lemah lembut, belajar kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dan kita sudah melihat bagaimana Yesus seorang yang lemah lembut. Tuhan Yesus ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Belajar menjadi lemah lembut seperti Tuhan Yesus rasanya sulit bagi kita. Karena Yesus adalah Tuhan. Mungkin itu alasan banyak orang. Nah, hari ini kalau ada orang yang merasa sulit untuk belajar dari Yesus, hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar dari seorang manusia. Bahkan orang ini adalah manusia biasa, namanya Daud. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Pernyataan Daud ini dilatar belakangi oleh karena seorang yang bernama Shimei yang terus menyerang dia. Shimei adalah keluarga Saul. Dia merasa bahwa Daud mengkudeta Saul sebagai seorang raja, sehingga dia ingin membalas kejahatan Daud terhadap Saul. Dan dalam kisah ini, apa yang dilakukan oleh Shimei, dia melempari Daud dengan batu, dia mengutuki Daud, sehingga pada akhirnya seorang Abisai, pengawal Daud, kemudian berkata kepada Daud, izinkan aku untuk memenggal kepala orang itu. Dan kemudian Daud berkata, enggak perlu, enggak usah dibalas, kata Daud. Daud sekalipun diperlakukan jahat oleh Shimei, tetapi dia tidak membalas, bahkan dia tidak mengizinkan Abisai pengawalnya untuk menghabisi Shimei, untuk membunuh Shimei. Bahwa kalaupun Shimei memperlakukan jahat kepada dia, dia tahu bahwa Tuhan akan memperhatikan kesengsaraannya. Tuhan akan memperhatikan rasa sakit hati yang dia alami, sehingga tidak ada niatan setitik pun untuk Daud membalas kejahatan dari Shimei. Di beberapa kejadian, bagaimana Daud membuktikan dia seorang yang lemah lembut. Dia tidak membalas kejahatan Saul ketika Saul ingin membunuh dia, dan beberapa kesempatan Daud sesungguhnya bisa membunuh Saul, tapi kemudian Daud tidak melakukan hal itu. Daud membuktikan bahwa sikap lemah lembut itu ada di dalam kehidupannya dengan tindakannya yang tidak ingin membalas kejahatan orang lain. Apapun kenyataan yang kita hadapi, mungkin saudara pernah disakiti oleh seseorang, pernah diperlakukan jahat oleh seseorang, bahkan mungkin itu orang terdekat kita yang kemudian menyakiti kita. Hari ini mari belajar dari seorang Daud, untuk kita tidak punya hati yang berniat untuk membalas kejahatannya. Mari kita punya keyakinan seperti Daud, bahwa ketika kita diperlakukan jahat oleh orang lain, Tuhan akan memperhatikan kesengsaraan kita, dan Dia akan membalas yang baik sebagai ganti kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup di firman Tuhan ini, maka kita akan dimampukan untuk tetap menjaga hati kita, sehingga kita tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan termasuk orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari jalani hari ini, kita percaya bersama dengan Tuhan, kita mampu menanggung segala perkara. Amin.